Baik Ibu Mas, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya Bu Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih semangat ya Bu Mas? Masih. Tetap semangat sampai terakhir ya, Iya. sampai titik penghabisan. Baik Ibu Mas, untuk pendampingan individu kali ini, individu yang ketiga ya? Ya. Nah, fokus permasalahannya yang akan kita bahas ada 3 nih Bu Mas. Yang pertama yaitu refleksi hasil umpan balik. Yang keduanya yaitu rencana penerapan PSE, pembelajaran sosial emosional yang sudah Ibu Mas dapatkan materinya. Dan yang terakhir yaitu keterlaksanaannya tahapan Bagja pas waktu pendampingan individu kedua, Ibu Mas membuat visi sekolah atau visi guru penggeraknya Ibu Mas ya. Itu yang akan kita bahas dalam pendampingan individu ketiga kali ini. Namun sebelumnya saya mungkin akan meminta Ibu Mas untuk mengisi daftar hadir kegiatan hari ini, Ibu Mas. Bangga Bu. Ada 2 rangkap ini. Udah Bu? Ya, terima kasih. Saya ambil ya Bu ya. Ini Bu, saya mau tanyakan. Dulu pas waktu pendampingan individu kedua itu saya memberikan tugas pada Ibu untuk menginput data umpan balik yang 360 derajat yang 5 dari rekan guru, 5 siswa dan kepala sekolah. Sudah diinput belum? Sudah. Sudah semua. Alhamdulillah sudah semua ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu. Nah, saya mau bertanya nih Bu, program yang sudah berjalan dari selama Ibu melaksanakan mempelajari, Ibu kan belajar dari SMS mendapatkan materi ini, sudah diimplementasikan kan Bu? Ada yang sudah diimplementasikan? Sudah. Sudah ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin itu saja untuk pendampingan kegiatan inti. Yang mana kegiatan inti ini saya akan bertanya kepada Ibu tentang refleksi hasil survei umpan balik dari rekan sejawat ataupun kepala sekolah dan siswa. Nah Bu, saya mau bertanya nih Bu, seperti apa sih umpan balik yang Ibu dapatkan mulai dari kepala sekolah, rekan guru ataupun siswa terhadap Ibu? Ya. Mulai dari kepala sekolah. Kepala sekolah itu alhamdulillah tanggapannya baik sekali karena setiap hari dia mengontrol terus di kelas itu dari luar. Gitu. Jadi setelah mengikuti pendidikan ini dilihatnya sangat membaik gitu Pak dari sebelumnya. Jadi kepala sekolah juga memberikan umpan balik yang baik juga. Kalau dari rekan guru seperti apa Bu? Kalau dari rekan guru sama dengan kepala sekolah Pak. Praktik baik yang saya lakukan itu ternyata dinilai juga sama rekan guru. Berarti Ibu Mas ini setelah mengikuti pendidikan ini ternyata merubah pembelajaran menjadi lebih baik lagi. Iya benar ya Bu ya. Alhamdulillah. Kalau dari siswa sendiri Bu seperti apa Bu? Siswa itu setelah saya menerapkan pembelajaran dari LMS itu, siswa lebih senang belajarnya karena pembelajaran itu bervariasi, jadi tidak membosankan untuk anak-anak. Nah Bu, untuk rencana tindak lanjutnya ke depan nih Bu, agar Ibu lebih baik lagi dari Ibunya sendiri, apa yang akan Ibu lakukan Bu? Saya akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, meningkatkan kualitas pembelajaran ya Bu ya. Mungkin dan salah satunya mengikuti webinar pelatihan ya Bu ya, biar dapat ilmu baru ya Bu ya. Iya, betul. Terus Bu, dalam hal ini Ibu akan melibatkan siapa saja Ibu kira-kira dalam pembelajaran yang nantinya akan Ibu lebih baik lagi? Saya akan melibatkan rekan guru dan kepala sekolah untuk membuat komunitas belajar. Iya benar ya Bu ya. Jadi justru malah dengan melibatkan mereka justru malah enak ya Bu ya, dapat dukungan juga. Iya benar ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih. Kita berlanjut ke tema kedua saja ya Bu, langsung saja, yaitu tentang rencana penerapan PSE, yaitu pembelajaran sosial emosional. Nah Bu, pas waktu di modul berapa ini? 2.2. Nah iya. Dalam modul 2.2 ini ilmu apa yang Ibu dapatkan Bu? Saya mendapat ilmu untuk menahan emosi saya. Sebelum pembelajaran saya harus bisa menahan emosi dulu supaya pembelajaran juga menyenangkan. Iya Bu ya. Jadi ibaratnya kita mengendalikan emosi sendiri. Nah, kemudian bisa mengendalikan emosi siswa dalam pembelajaran. Iya ya Bu. Tujuannya pembelajaran akan menjadi kondusif dan terarah ya. Nah,
Kalau ibu sudah merencanakan penerapan PSI di kelas belum? Sudah. Nah kalau sudah seperti apa? Agar siswanya lebih kondusif ataupun peka terhadap sosial. Saya pas sebelum belajar itu dibiasakan berdoa dulu, dan anak-anak mengingatkan anak-anak untuk meyakini keyakinan kelas yang sudah disepakati. Iya ibu ya. Jadi dilakukan melalui berdoa dulu. Kemudian kalau semua makan ibaratnya kemungkinan tentang kebersihan kelas ya bisa jadi ya. Diterapkan juga seperti itu agar mereka lebih nyaman. Kebersihan kelas biasanya kan ada sampah mereka seolah-olah tidak lihat gitu ya Bu ya. Karena mereka itu bukan saya. Iya. Baik Ibu Mas, untuk hal berikutnya saya mau bertanya tentang ibaratnya harapan Ibu Mas terhadap siswa Ibu apabila sudah diterapkannya PSE di kelas Ibu. Seperti apa Bu? Saya berharap anak lebih peka terhadap lingkungan, terutama dalam kebersihan. Iya. Dan juga ketika diberikan PR, tugas rumah, anak-anak bertanggung jawab atas tugas-tugasnya. Iya. Paling tidak seperti itu dulu untuk kelas 1 ya Bu ya. Memang kalau untuk kelas 1 harus ekstra. Baik Ibu Mas, terima kasih itu. Baik Ibu Mas, untuk PI kemarin PI 2 kita sudah melakukan namanya diskusi tentang visi guru penggerak dan visi sekolah yang dengan menggunakan tahapan Bagja Ibu Mas. Nah yang kali ini saya tanyakan adalah Ibu Mas sudah merencanakan perubahan diri belum? Sudah ya Bu ya. Alhamdulillah. Kemudian untuk hal berikutnya nih Ibu Mas, setelah itu apakah hasilnya ada ataupun terasa perubahan yang Ibu Mas rasakan? Ada perubahannya ya, seperti membina karakter. Kemarin murid kita itu ada lomba MTQ tingkat kabupaten. Itu untuk membina karakter ya Bu ya. Untuk disiplin positifnya, setiap hari Senin itu rutin mengadakan upacara bendera, dan anak juga sekarang datangnya lebih tepat waktu. Alhamdulillah, berarti itu sudah sedikit demi sedikit sudah tercapai visinya Ibu Mas. Alhamdulillah sudah. Dan juga kemarin itu lomba pesta siaga. Pesta siaga, iya benar. Anak-anak kecil ya. Sangat antusias sekali Pak. Iya benar ya. Iya. Alhamdulillah dapat juara tidak? Alhamdulillah dapat ya. Itu kalau siswa dapat penghargaan seperti itu bangga banget bagi siswa. Itu untuk salah satunya membina karakter mereka sendiri, jadi percaya diri karakternya kalau sudah dapat seperti itu. Nah Ibu Mas, yang mungkin saya tanyakan yang akan saya tanyakan berikutnya adalah terkait dengan tantangan Ibu Mas. Pasti Ibu Mas dalam hal mencapai visinya Ibu Mas itu terdapat tantangan Ibu Mas. Tantangan apa saja Ibu Mas hadapi? Tantangannya banyak sih Pak. Salah satunya anak belum terbiasa untuk bangun pagi. Masih ada 1-2 yang masih terlambat, tapi karena dilakukannya dengan konsisten, jadi anak-anak pun sudah terbiasa. Lalu lah anak kelas 1 kan ya Bu? Iya. Jadi mereka ya harus telaten sama orang tuanya juga ya. Terkadang anak kelas 1 berangkat aja ada yang masih masih tidur gitu ya Bu. Salah satu tantangannya mungkin dari siswanya. Mungkin ada lagi yang lainnya tentang itu? Tidak ada. Alhamdulillah. Kalau tidak ada dari Ibu Masnya sendiri tidak ada. Tidak ada. Alhamdulillah. Nah Bu, bagaimana nih Bu cara mengatasi tantangan tersebut tadi yang berasal dari siswa Ibu yang seperti itu? Untuk mengatasi tantangannya itu diawali dari ibu gurunya dulu. Ibu gurunya harus mencontohkan yang baik kepada siswanya. Seperti tadi kan datangnya siswa masih terlambat, jadi ibu gurunya harus datangnya lebih awal. Iya benar, itu namanya termasuk disiplin positifnya ya Bu ya. Iya, dimulai dari ibu sendiri, mungkin bisa dilakukan dengan kolaborasi sama orang tuanya bilang ya. Betul. Nah Ibu Mas, itu terkait dengan tahapan Bagja nih Ibu Mas untuk mencapai visinya visi guru kegiatan akhir ini. Saya mungkin akan meminta Ibu Mas berefleksi. Nah refleksi ini yang akan saya tanyakan Ibu Mas. Yang pertama adalah
hal yang paling menarik nih bagi Ibu Mas sendiri dalam pendampingan individu kita laksanakan dari awal sampai akhir, ada tidak Ibu Mas hal menarik? Hal menariknya PP saya ini Pak Casto lebih telaten gitu, bimbing saya. Itu hal yang menariknya. Iya. Nah, kenapa itu lebih menarik? Yang telaten itu. Ya telaten karena saya awalnya kan di IT kurang mampu, jadi dibimbing terus sampai akhirnya saya sedikit menguasai di IT. Alhamdulillah ya Bu ya, seperti itu. Nah, ada tidak Bu dalam pendampingan individu ini, kalau menurut Ibu kekurangan saya seperti apa Bu dalam membimbing Ibu? Tidak ada kurangnya sih Pak, karena tadi kan sudah disebutkan sangat telaten. Jadi yang saya tidak bisa menjawab atau ada kesalahan itu Mas Casto sudah memberikan solusinya. Oh iya, sebenarnya harus solusinya itu jangan terlalu sering ya Bu ya? Nanti Ibu sendiri yang mencari solusi. Nah Ibu, dari hal tadi apa ya namanya, kalau seumpamakan memang tidak ada perbaikan, nanti saya ke depannya seperti apa, takutnya justru malah saya banyak kekurangan Bu dalam membimbing Ibu kayak gitu. Kekurangannya apa sebenarnya bisa dibicarakan di sini ya Bu ya, sebagai bahan refleksi saya sendiri. Kalau seumpamakan baik semua udah cukup kayak gitu, nanti saya tidak bisa berefleksi. Yang benar Ibu, ada tidak perbaikan dalam pendampingan individu ini? Tidak ada sih. Tidak ada ya. Soalnya datang tepat waktu itu, sesuai jadwal. Sesuai jadwal itu ya. Kemudian materi tersampaikan semua ya Bu ya. Alhamdulillah. Ini Ibu Mas, saya melihat perkembangannya Ibu Mas itu dari awal, dari ibunya mulainya dari awal ikut CGP ini sampai sekarang, saya benar-benar merasakan perkembangan Ibu Mas sendiri. Iya. Salah satunya yang tadinya dalam hal IT ya Ibu Mas, kemudian belum bisa ini dan itu dalam mengerjakan tugas di LMS. Alhamdulillah sekarang bisa mengejar teman-temannya. Saya merasakan seperti itu Ibu Mas. Dan yang tadinya selalu kebingungan dalam mengerjakan tugas di LMS, ini apa, alhamdulillah sekarang saya memantau dari kejauhan udah diam, tidak usah turun tangan, udah bisa, udah benar seperti itu. Perkembangannya sangat-sangat bagus Ibu Mas, saya merasakan seperti itu. Kalau ibaratnya di prosentase itu Ibu Mas sekarang yang tadinya awal ibaratnya belum bisa, ya hanya standar saja 40%, sekarang Ibu Mas sudah ada di 80% bisa gitu. Nanti kalau seumpamakan di akhir pasti Ibu Mas sudah ibaratnya bisa sendiri dengan mandiri. Itu perkembangannya, saya benar-benar mengapresiasi banget perkembangannya Ibu Mas, usaha di setiap tugas-tugasnya seperti itu Bu. Kan yang dinilai itu ibaratnya usaha, walaupun ibaratnya nilai tugasnya benar, salah, usahanya Bu yang dinilai. Nah disitulah kami menilai, wah CGP saya sangat luar biasa. Dan alhamdulillah kompak ya Bu ya. Kompak alhamdulillah. Di antara ibaratnya CGP yang lain kalau tidak mengerti, kalau ada yang berhalangan tidak bisa, nah CGP sesama CGP-nya bisa membantu ya Bu. Itu yang saya apresiasikan terhadap Ibu, terhadap teman-teman Ibu CGP-nya. Nah, saya solid bersama. Baik Ibu, terima kasih itu untuk pendampingan individu 3 hal ini ya Bu ya. Sampai di sini dulu, dan saya akan memberikan PR ibaratnya ya, tugas terhadap CGP. Nanti untuk tugasnya itu adalah di pendampingan individu keempat. Nah di sini Ibu harus sudah selesai membuat modul ajar atau RPP yang di dalamnya membuat pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada PSE-nya, sosial emosional, dan ada sosial budayanya. Nanti Ibu di situ harus membuat RPP. Kalau sudah selesai RPP-nya, nanti dikirim lewat ke saya, japri saja lewat WA ya Bu. Nah itu untuk tugas pendampingan individu keempat. Nantinya apa? Karena di pendampingan individu keempat ini, saya akan mensupervisi Ibu Mas. Ibu Mas mengajar di sekolah di kelas 1, saya akan duduk di belakang mensupervisi Ibu Mas. Ya, begitu. Itu harus ada RPP-nya. Sudah paham ya Ibu Mas ya? Sudah. Baik Ibu Mas, terima kasih untuk waktunya atas pendampingan individu yang ketiga kali ini. Saya sendiri juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf nih apabila pendampingan individu yang saya lakukan ini kurang maksimal. Terima kasih Ibu Mas. Ada hal yang mau disampaikan Bu? Cuma terima kasih banyak pada Pak Casto atas ilmu yang diberikan pada saya, sangat berguna sekali.
dilaksanakan.